Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Balik lagi bertemu dengan Ibu di minggu keempat PJJ kali ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan membahas tentang barisan dan deret geometri. Tolong simak baik-baik ya materinya. Yang pertama adalah tentang barisan geometri. Barisan geometri adalah barisan bilangan yang perbandingan setiap dua suku yang berdampingan nilainya selalu sama. Kalau di barisan aritmatika kemarin ada yang disebut dengan beda, yaitu selisih dari dua suku yang berdampingan. Kalau di barisan geometri ini disebut dengan rasio atau perbandingan dari dua suku yang berdampingan. Nah, ini kita lihat ya contohnya. Nah, ini lihat ada sebuah barisan bilangan yaitu 2, 4, 8, 16, 32 dan seterusnya. Mari kita cek ya yang dibilang dengan perbandingan setiap dua suku yang berdampingan nilainya selalu sama. Dua suku yang berdampingan di sini adalah 2 dan 4. Maka kita mengecek perbandingannya adalah dengan membagi 4 dengan 2. 4 bagi 2, 2. Nah, 8 bagi 4, 2, 16 bagi 8, 2, 32 bagi 16, 2. Nah, ini yang disebut dengan perbandingan setiap dua suku yang berdampingan nilainya selalu sama. Nah, pada barisan geometri yang harus kalian perhatikan adalah suku pertamanya atau A-nya, di sini A-nya sama dengan 2. Dan perbandingan yang selalu sama ini disebut dengan rasio atau dilambangkan dengan R kecil. Di sini juga kebetulan nilainya 2 ya. Oke, lanjut. Tentang deret geometri. Deret geometri adalah jumlah suku-suku pada barisan geometri. Nah, kalau tadi 2, 4, 8, 16, dan 32 ini adalah suku-suku pada barisan geometri. Nah, maka deretnya adalah 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16 tambah 32. Di sini kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 62 ya. Deret itu lambangnya masih S, sama seperti deret aritmatika. Deret geometri juga lambangnya S. Karena di sini ada 5 suku, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Maka di sini adalah S5. Sama dengan 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16 tambah 32, hasilnya adalah 62. Atau bisa juga disebut dengan jumlah dari 5 suku pertama pada barisan geometri. Nah, di sini ada rumus-rumus ya yang harus kalian tahu dari barisan dan deret geometri. Yang pertama adalah rumus suku ke N. UN, lambang dari suku ke N ya, sama dengan A dikali R pangkat N-1. Di mana A-nya adalah suku pertama, R adalah rasio, dan N-nya adalah suku ke. Suku tengah dilambangkan dengan UT. UT sama dengan akar dari suku pertama dikali suku terakhir dengan N-nya bilangan ganjil atau jumlah sukunya harus ganjil. Rasio. Nah, seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan di awal, rasio bisa dicari dengan membagi U2 dengan U1 ya, atau U2 bagi U1. Bisa juga dengan U3 dibagi U2, bisa juga dengan U4 dibagi U3, dan seterusnya. Rumus yang selanjutnya adalah rumus deret geometri. Dilambangkan dengan SN. Di sini ada dua rumus ya. Yang pertama adalah SN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 per R-1, atau SN sama dengan A dikali 1 min R pangkat N per 1 min R. Di sini penggunaan dua rumus ini berbeda, ada ketentuannya. Untuk rumus yang sebelah kiri digunakan jika rasionya lebih dari 1. Jadi rasio pada suatu barisan geometri ini diketahui lebih dari 1, maka untuk mencari deret geometrinya menggunakan rumus yang ini. Nah, sebaliknya untuk yang rumus sebelah kanan ini digunakan apabila suatu barisan geometri memiliki rasio kurang dari 1.
Untuk mempermudah, Ibu akan berikan istilah ya untuk dua rumus ini supaya kalian gampang untuk mengingatnya. Untuk yang rasionya lebih dari 1, maka rumus deret geometrinya Ibu istilahkan dengan arni. Ya, karena di sini yang bagian atasnya mirip ya, mirip tulisan arni gitu ya. Untuk yang bagian bawahnya tinggal mengikuti yang dalam kurungnya tanpa pangkat. Nah, untuk yang sebelah kanan atau yang sebaliknya, untuk rasionya kurang dari 1, Ibu istilahkan rumusnya dengan airin. Nah, lagi-lagi sama ya, yang di bagian atasnya ini mirip dengan tulisan airin. Untuk yang bagian bawahnya sama, tinggal mengikuti bagian atas yang di dalam kurung tanpa menggunakan pangkat. Setelah ini akan disampaikan beberapa contoh soal oleh Bu Aya, tidak hanya tentang soal barisan dan deret geometri saja, tapi juga ada beberapa soal tentang barisan dan deret aritmatika yang kemarin belum Ibu sampaikan di pertemuan sebelumnya. Silahkan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan terus semangat belajar dari rumah. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar lebih dalam lagi tentang pola bilangan dengan membahas soal-soal tentang pola bilangan. Kita lihat contoh pertama. Suku keempat dan suku keenam dari barisan aritmetika adalah 22 dan 32. Tentukan suku ke-20 dari barisan tersebut. Baik anak-anak, di sini yang menjadi catatan dari soal ini adalah bahwa suku keempat ini adalah 22 dan suku keenam ini adalah 32. Artinya, dari informasi yang diberikan pada soal ini, maka bisa kita tuliskan di sini. Adalah U4 nilainya adalah 22. Nah, U4 ini adalah barisan aritmetika, di mana suatu barisan aritmetika itu dirumuskan dengan UN sama dengan ya. Untuk barisan aritmatika ini dirumuskan dengan UN ini sama dengan A plus N min 1B. Maka dari sini kita dapatkan bahwa U4 itu adalah U4 ini sama dengan A plus 4 min 1B. Ini nilainya adalah 22 ya. Selanjutnya dari sini kita dapat bahwa A plus 4 min 1 3B nilainya adalah 22. Nah, ini kita sebut sebagai persamaan pertama. Selanjutnya, informasi yang kedua, ini adalah suku ke-6, nilainya adalah 32. Maka kita bisa tulis di sini U6 ini nilainya adalah 32. Ya, dengan menggunakan rumus ini ya. Rumus umum suku ke N pada barisan aritmetika, maka kita dapatkan bahwa U6 ini diperoleh dari A plus 6 min 1 dikalikan B nilainya adalah 32. Kemudian di sini kita peroleh A plus 6 min 1 ketemu 5 ya, 5B sama dengan 32. Nah, ini jadi persamaan yang kedua. Sekarang kita peroleh dua buah persamaan, yaitu A plus 3B sama dengan 22 dan A plus 5B sama dengan 32. Maka selanjutnya di sini kita akan selesaikan persamaan 1 dan 2. Dari persamaan 1 dan 2 kita sederhanakan A plus 3B sama dengan
22 ya. Kemudian A plus 5B sama dengan 32 ya. Selanjutnya kita lihat di sini ada nilai A yang koefisiennya sama, yaitu 1. Maka ya, kita bisa dengan mudah menyelesaikan persamaan ini dengan menggunakan metode eliminasi, yaitu kita menghilangkan nilai A-nya ini. Maka kita kurangi langsung, kita kerjakan mulai dari belakang. 22 min 32, ini hasilnya adalah min 10. Kemudian 3B min 5B, hasilnya adalah min 2B. Nah, di sini A min A ini adalah 0. Inilah yang disebut dengan metode eliminasi. Ya, kita gunakan metode eliminasi. Oke, selanjutnya kita peroleh nilai P ini adalah min 10 per min 2 ya. Min 10 per min 2, maka kita dapatkan nilai P nya adalah 5. Oke, dari sini kita dapatkan bahwa beda dari beda dari barisan ini adalah 5 ya. Oke, sekarang kita lihat nilai A dengan cara mensubstitusi. Dengan cara substitusikan B sama dengan 5, bisa ke persamaan 1 atau bisa ke persamaan kedua ya. Misalkan kita ambil ke persamaan 1. Maka kita dapat di sini adalah A plus 3B sama dengan 22. Maka kita peroleh B nya itu adalah 5. Maka sekarang kita masukkan A plus 3 dikalikan 5 sama dengan 22. Maka kita peroleh di sini hasilnya adalah A sama dengan 22 min 15. Hasilnya adalah 7. Ya. Kita dapatkan A-nya adalah 7, B sama dengan 5. Maka pertanyaannya adalah ini ya, suku ke 20 ya. Suku ke 20, maka yang ditanya adalah U20 ya. Kita cari U ke 20, ini adalah yang ditanya. Nah, maka selanjutnya kita gunakan kembali rumus ini. UN sama dengan A plus N min 1B. Kita tinggal masukkan saja. U20 adalah U20 sama dengan A, nilainya adalah 7. Berarti kita tuliskan rumusnya saja dulu. A plus N min 1B ya. Ini UN. Ini U20 sama dengan A, hanya adalah 7 ditambah 20 min 1 dikalikan dengan 5 ya. Maka ini adalah 77 ditambah 19 dikalikan 5. 19 dikalikan 5 hasilnya adalah K95. Maka di sini kita dapatkan 7 ditambah 95 sama dengan 102. Oke. Artinya kita dapatkan jawaban dari soal ini. Suku yang ke-20 dari barisan aritmetika ini adalah 102. Selanjutnya kita akan lihat contoh soal yang kedua, yaitu jumlah bilangan antara 10 dan 100 yang habis dibagi 3 adalah
Kita perhatikan sebelum membahas soal ini, maka kita lihat soalnya bahwa bilangan tersebut adalah bilangan yang habis dibagi 3. Karena dia habis dibagi 3, maka bilangan tersebut adalah bilangan kelipatan 3, ya. Nah, bilangan kelipatan 3 antara 10 dan 100. Berarti lebih besar dari 10, lebih kecil dari 100. Maka bilangan tersebut adalah pertama 12, ya. Bilangan kelipatan 3 yang lebih besar dari 10, paling kecil ini ada 12. Selanjutnya adalah 15 karena kelipatan 3, 18, 21, dan seterusnya hingga yang terakhir kelipatan 3 yang lebih kecil dari 100 ini adalah 99. Ya, sekarang kita lihat bilangan-bilangan ini ya. Nah, di sini kita lihat ternyata ini memiliki beda 3, 3, 3, dan seterusnya. Sehingga barisan dengan beda yang sama ini disebut sebagai barisan aritmetika. Nah, dengan A-nya adalah suku pertama yaitu 12 dan UN-nya ini adalah 99. Pertanyaan dari soal ini adalah jumlah bilangan bulat, sehingga ini menjadi bentuk deret aritmetika, yaitu 12 ditambah 15 ditambah 18 ditambah 21 ditambah seterusnya hingga 99, ya. Ini membentuk deret aritmetik. Nah, untuk tahu jumlah suku ke n pada deret aritmetika, ini dirumuskan dengan Sn sama dengan n per 2 A plus UN. Perhatikan, kita sudah tahu berapa nilai A-nya dan juga sudah tahu berapa nilai UN-nya, tetapi kita belum tahu berapa n, di mana n ini adalah banyaknya suku. Nah, untuk tahu banyaknya suku dari deret ini, maka kita bisa mencarinya dengan menggunakan informasi dari suku ke terakhir atau suku ke n yang terakhir, yaitu diperoleh UN sama dengan 99. Nah, UN ini dirumuskan dengan A plus N min 1B, ya. Dirumuskan dengan A, kita hapus dulu, A plus N min 1B ini sama dengan 99, ya. Sehingga kita dapatkan, kita bisa masukkan di sini nilai A-nya tadi adalah 12, ya. Kita tulis di sini 12 ditambah N-nya kita cari, yaitu N min 1, B-nya itu adalah 3, ya. Ini sama dengan 99. Nah, ini bedanya 3. Maka kita peroleh di sini yaitu 12 sama dengan 12 plus 3N min 3 ini sama dengan 99. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai N-nya. Maka 3N ini hasilnya adalah
99 plus 3 min 12 ya. Maka 3N sama dengan 99 tambah 3 ini adalah 102 min 12 ya. Maka selanjutnya kita dapatkan 3N adalah 102 dikurangi 12, yaitu nilainya 90. Maka di sini kita peroleh N sama dengan 90 dibagi dengan 3, yaitu 30. Artinya banyaknya suku ini adalah 30. Nah, kita kembali lagi ke sini ke pembahasan, yaitu Sn tadi dirumuskan dengan N per 2A plus UN ya. Kita tuliskan kembali S ke Sn, yaitu N per 2A plus UN. Nah, di sini kita dapat N-nya itu adalah 30, berarti 30 per 2, A-nya adalah 12, ditambah dengan UN-nya adalah 99. Nah, kita dapat di sini ini adalah 15 dikalikan dengan 12 ditambah 99, yaitu hasilnya adalah 111. Sehingga jumlahnya adalah 15 dikalikan dengan 111, yaitu nilainya sebesar 1665 ya. Artinya jumlah suku atau jumlah bilangan bulat antara 10 dan 100 yang habis dibagi 3 ini adalah 1665. Ya, oke. Kita lihat soal selanjutnya, yaitu barisan aritmetika mempunyai nilai suku ke 5, suku ke 8 adalah 18 ya, dan suku ke 12 adalah 34. Yang ditanya adalah nilai suku ke 18. Maka dari informasi ini bisa kita kerjakan. Barisannya adalah barisan aritmetika. Maka di sini U8 nilainya adalah 18. Ya. Karena dia barisan aritmetika, UN ini dirumuskan dengan A plus N min 1B. Ya, ini diingat. Maka dari sini kita dapat U8 ini diperoleh dari A plus 8 min 1B, nilainya adalah 18, sehingga diperoleh A plus 7B nilainya 18. Ini menjadi persamaan yang pertama. Dari informasi selanjutnya, yaitu suku ke-12 adalah 34 ya. Maka dari sini kita dapatkan U12 sama dengan 34. Artinya A plus 12 min 1 sama dengan 34. Maka A plus 11 ini P sama dengan 34. Ini menjadi persamaan yang kedua. Nah, kita sekarang memiliki dua buah persamaan,
yaitu A plus 7B sama dengan 18 dan A plus 11B sama dengan 34. Kita akan menyelesaikan persamaan ini untuk menentukan berapa nilai A dan berapa nilai B. Di sini kita tulis dari 1 dan 2, maka kita dapatkan A plus 7B ini sama dengan 18, kemudian A plus 11B ini sama dengan 34. Ya, selanjutnya kita akan gunakan dengan cara eliminasi atau dikurangin. Nah, 18 dikurangi dengan 34, ini nilainya adalah 18 dikurangi 34 adalah min 16 ya. Maka di sini adalah min 16, kemudian 7B min 11B nilainya adalah min 4B ya, negatif ya. 7B min 11B adalah min 4B, sehingga dari sini kita dapatkan nilai B nya adalah min 16 dibagi dengan min 4, yaitu 4 ya. Kita peroleh bedanya adalah 4. Selanjutnya kita akan mencari nilai A. Kita bisa mensubstitusikan ke persamaan satu atau persamaan yang kedua ya. Jadi dari selanjutnya kita bisa substitusikan nilai B sama dengan 4 ke persamaan 1. Boleh juga ke 2 ya. Sama saja hasilnya nanti, baik ke persamaan 1 ataupun ke persamaan kedua. Kita ambil ke persamaan 1, yaitu A plus 7B nilainya adalah 18. Maka di sini kita masukkan nilai A-nya, yaitu A plus 7B, B-nya adalah 4 sama dengan 18. Maka kita dapatkan di sini A plus 28 sama dengan 18. Maka nilai A-nya adalah 18 min 28, yaitu ketemu min 10. Jadi A nilainya adalah min 10. Kita dapatkan nilai A sekarang adalah min 10 dan nilai B adalah 4. Yang jadi pertanyaan itu adalah suku ke-18 sama dengan berapa? Maka dengan menggunakan rumus U18 dirumuskan dengan A, yaitu di sini min 10 plus N min 1B. Min 10 ya. Kita min 10 maka min 10 plus N min 1B, yaitu di sini 18 min 1, bedanya adalah 4. Kita dapatkan min 10 ya, min 10 ditambah 18 min 1 17 dikalikan dengan 4, berarti min 10 ditambah 17 dikalikan 4, yaitu sebesar 68.
maka nilainya adalah 58. Oke, artinya suku ke-18 itu adalah 58 ya. Jadi nilainya adalah 58. Oke, selanjutnya kita lihat contoh soal untuk barisan geometri. Nah, beda antara barisan aritmetika dan geometri. Pada barisan aritmetika, antar suku itu memiliki beda yang sama. Sedangkan pada barisan geometri, dia memiliki rasio yang sama antara suku ke n dengan suku ke n-1. Nah, diketahui bahwa suku kedua dan suku kelima pada barisan geometri berturut-turut adalah 6 dan 162. Ini artinya bahwa karena konteks suku ke-2 dan ke-5 ini membentuk suatu barisan geometri, maka barisan geometri pada suku ke n itu bisa dirumuskan dengan UN sama dengan AR pangkat n-1 ya. Karena dia suku kedua, maka ini dirumuskan dengan A. Kita belum tahu nilai R-nya, tetapi kita tahu ini n-nya adalah 2, berarti 2-1 ya. Nilainya adalah 6 ya. Berarti nilai 6 ini sama dengan AR 2-1 yaitu pangkat 1 ya. Maka nilai AR ini adalah 6. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah suku kelima adalah 162. Maka di sini U kelima adalah 162. Artinya dirumuskan dengan 162 ini diperoleh dari AR pangkat 5-1 ya. Jadi 162 ini diperoleh dari AR pangkat 4. Maka sekarang kita lihat persamaan yang ada. AR nilainya adalah 6 dan AR pangkat 4 nilainya adalah 162. Maka di sini kita lihat AR pangkat 4 ini sama dengan 162. Ini AR kali R pangkat 3 sama dengan 162. Kita tahu nilainya dari AR itu adalah 6. Maka 6 kali R pangkat 3 nilainya adalah 162. Kita dapat di sini R pangkat 3 adalah 162 dibagi 6. Maka R pangkat 3 adalah 162 dibagi 6 yang nilainya adalah 27. Sehingga nilai R-nya ini adalah 3 ya, yang diperoleh dari akar pangkat 3 dari 27, sehingga R-nya sama dengan 3. Setelah kita dapatkan R, kita bisa mencari nilai A ya. Kita bisa masukkan ke salah satu persamaan ini, dan yang paling mudah adalah kita masukin ke persamaan yang pertama ya. Kita paling mudah masukkan persamaan yang pertama, bahwa AR ini sama dengan 6 dan diketahui R sama dengan 3, maka A dikalikan 3 ini sama dengan 6. A sama dengan 6 dibagi 3, hasilnya adalah 2. Oke, sekarang kita tahu A sama dengan 2 dan R sama dengan 3. Pertanyaannya adalah suku ke-7. Berarti ini adalah U7 yang ditanya ya. Nah, kita bisa jawab dengan memasukkan ke dalam rumus suku ke n pada
barisan geometri, yaitu UN sama dengan AR pangkat N-1 ya. Dengan gunakan rumus ini kita dapatkan bahwa U7 ini sama dengan A yaitu 2 R 3 pangkat N-1 7-1 ya. Artinya di sini adalah 2 pangkat 3 2 kali 3 pangkat 6, yaitu 2 dikalikan 3 dipangkatkan 6, yaitu 3 dikalikan 3 kali 3 kali 3 lagi sebanyak 6 kali, kita peroleh 729 ya. Kita peroleh 729, maka ini 2 dikalikan 729, hasilnya adalah 1458 ya. Demikian jawaban dari soal yang keempat, bahwa suku yang ketujuh ini adalah 1458. Selanjutnya kita lihat contoh soal yang kelima. Ya, contoh soal yang kelima adalah jumlah bilangan kelipatan 3 dan 4 antara 200 dan 450. Nah, ini lebih kompleks ya, karena bilangan tersebut selain kelipatan 3 juga kelipatan 4. Artinya bilangan kelipatan 3 dan kelipatan 4 itu adalah bilangan kelipatan 12. Jadi yang dimaksud tadi, bilangan kelipatan 3 dan 4 ini adalah bilangan kelipatan 12 ya. Ini maksudnya adalah bilangan kelipatan 12, 3 dikalikan dengan 4 ya. Nah, bilangan kelipatan 12 antara 200 dengan 450, yaitu bilangan yang terkecil yang lebih besar dari 200 dan merupakan kelipatan dari 12 itu adalah 204 ya. Kemudian selanjutnya kelipatan 12, maka setelah 204 ini adalah 216 ya, ditambah 228, ditambah seterusnya hingga yang terakhir lebih kecil dari 450, yang kelipatan 12 itu adalah 444 ya. Artinya kita akan mencari jumlah dari kelipatan bilangan 12. Kita lihat, karena ini merupakan kelipatan 12, maka membentuk deret aritmetika ya. Nah, karena dia membentuk deret aritmetika, maka kita bisa gunakan rumus Sn ini sama dengan N per 2A plus UN. Nah, A-nya kita udah tahu, yaitu A sama dengan 204, UN-nya adalah 444, tetapi di sini kita masih perlu mencari tahu berapa nilai N atau banyaknya suku. Untuk tahu berapa banyaknya suku, kita bisa menggunakan informasi dari UN ya, bahwa UN ini dirumuskan dengan A plus N-1B dari suku yang terakhir ini ya, untuk tahu berapa banyaknya suku. Maka di sini kita dapatkan 44 ini sama dengan A-nya yaitu 204 ditambah
N min 1, yaitu bedanya 12. Nah, di sini selanjutnya adalah 44 sama dengan 204 ditambah 12N min 12 ya. Maka 12N ini diperoleh sama dengan 444 dikurangi 204 ditambah 12 ya. Maka selanjutnya di sini kita dapatkan 12N sama dengan 444 dikurangi dengan 204 dan ditambah 12, ini hasilnya adalah 252 ya. Ini hasilnya adalah 252, sehingga N sama dengan 252 kita bagi dengan 12, hasilnya adalah 21 ya. Artinya banyaknya suku pada deret ini adalah 21. Nah, artinya sekarang kita bisa menghitung jumlah dari deret aritmatika ini, yaitu dengan menggunakan rumus Sn sama dengan N per 2A plus UN ya. Ya, kita lanjutkan di sini. Sn sama dengan N per 2A plus UN, maka bisa dimasukkan N-nya adalah 21 per 2 kali A hanya yaitu 204 ditambah dengan suku yang terakhir yaitu 444 ya. Maka ini 21 per 2 204 ditambah 44 yaitu nilainya 648. Ini dibagi dengan 2 ya. Ini dibagi dengan 2, hasilnya adalah 21 dikali 324 ya. Maka hasil dari 21 dikalikan dengan 324 ini adalah 6.804 ya. 6.804, sehingga jumlah bilangan kelipatan 3 dan 4 antara 200 dan 450 ini adalah 6.804. Oke, selanjutnya kita lihat contoh soal yang ke-6. Suatu deret geometri mempunyai suku ketiga bernilai 4 ya. Suku yang ketiga ini bernilai 4 dan suku ke-6 ini adalah bernilai bernilai 32 ya. Ini suku ketiga bernilai 4, suku ke-6 bernilai 32. Yang ditanya adalah jumlah 9 suku pertama deret tersebut. Maka kita akan cari bagaimana bentuk dari deret yang dimaksud. Deret ini adalah deret geometri, sehingga kita ingat rumus suku ke N pada deret geometri ya. Rumus suku ke N pada deret geometri adalah UN sama dengan AR pangkat N min 1. Maka dari sini kita dapat bahwa suku ketiga berarti U3 ini sama dengan AR pangkat 3 min 1, dan U3 ini nilainya adalah 4. Berarti 4 sama dengan AR pangkat 3 min 1 yaitu 2 ya. Ini jadi persamaan yang pertama. Kemudian kita lihat yang kedua, informasinya adalah suku ke-6 nilainya 32 ya. Informasi yang kedua, suku ke-6 nilainya adalah 32.
Artinya di sini adalah 32 sama dengan AR pangkat 6 min 1, yaitu 32 sama dengan AR pangkat 5. Ini dari persamaan yang kedua, menjadi persamaan yang kedua. Nah, dari persamaan 1 dan 2 kita lihat hasilnya bahwa AR pangkat 5 sama dengan 32 ini bisa kita sederhanakan AR pangkat 2 dikalikan dengan R pangkat 3 sama dengan 32. Atau bisa juga kita dapatkan di sini dengan menggunakan perbandingan, yaitu AR kuadrat per AR pangkat 5 ini sama dengan 4 dibandingkan dengan 32 ya. Ini juga bisa digunakan sehingga di sini ketemu AR kuadrat per AR kuadrat dikalikan R pangkat 5 sama dengan 4 banding 32. Ini kita coret, ini 3, sehingga 1 per R pangkat 3 ini sama dengan 1 per 8 ya, sehingga kita dapat R pangkat 3 sama dengan 8 ya, sehingga R sama dengan akar pangkat 3 dari 8 yaitu 2. Sama halnya ini ya, ini tinggal kita input aja. AR kuadrat ini sudah diketahui yaitu 4, R pangkat 3 sama dengan 32, maka R pangkat 3 adalah 32 dibagi dengan 4, sehingga hasilnya ini adalah 8, sehingga R sama dengan akar pangkat 3 dari 8 yaitu ketemunya 2 ya. Boleh pakai ini ataupun boleh pakai ini ya. Setelah ketemu R, maka kita bisa mencari A. Kita bisa masukkan ke persamaan 1 atau persamaan 2. Kita ambil 1 karena persamaannya lebih sederhana sehingga penghitungannya lebih simpel. Kita mulai dari 4 sama dengan AR kuadrat ya. Kemudian kita masukkan di sini 4 sama dengan AR kuadrat, sehingga A dikalikan dengan 2 dikuadratkan ya. Ketemu 4 sama dengan 2 pangkat 2 itu 4A, sehingga ketemu A sama dengan 1. Oke, sekarang kita udah dapat nilai A nya adalah 1 dan nilai R nya adalah 2. Maka sekarang kita bisa mencari rumus jumlah suku ke N pada deret geometri ya. Rumus suku ke N pada deret geometri ini bisa dirumuskan dengan Sn sama dengan AR pangkat N min 1 R pangkat N min 1 per R min 1 ya. Artinya di sini kita bisa masukkan A-nya adalah 1, R-nya adalah 2, karena yang ditanya adalah S ke 9 suku pertama. Artinya di sini R-nya adalah 2 dipangkatkan dengan 9 min 1 dibagi dengan 2 min 1, yaitu 1 dikalikan 2 pangkat 9, 2 dipangkatkan 9, hasilnya adalah 2 dipangkatkan 9, 512 ya. 2 pangkat 9 yaitu 512 min 1 dibagi dengan 1. 2 min 1 yaitu 1, sehingga 511 ya per 1, yaitu tetap hasilnya 511. Artinya jumlah suku 9 suku pertama
dari deret geometri ini adalah 511 ya. Oke, selanjutnya contoh soal yang terakhir yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu suatu deret aritmetika mempunyai suku ke-5 bernilai 30 dan suku ke-12 bernilai 16. Pertanyaannya adalah jumlah 30 suku pertama dari deret tersebut. Ya, sudah sering sebelumnya ya contoh soal seperti ini. Ibu yakin ini kalian udah bisa. Maka kita ulang sekali lagi. Di sini kita lihat suku ke-5 bernilai 30. Ingat bahwa UN pada deret aritmetika ini dirumuskan dengan A plus N min 1B ya. Ini menjadi dasar sehingga suku ke-5 maka dituliskan di sini U5 sama dengan A plus 5 min 1B ya. U5 nilainya adalah 30. Berarti kita peroleh 30 sama dengan A plus 4B ya. Biar lebih mudah kita tulis menjadi seperti ini. Sama dengan 30. Oke. Ini dari pernyataan yang pertama ini ya. Suku ke-5 bernilai 30. Selanjutnya kita lihat dari informasi ini suku ke-12 adalah 16. Maka di sini kita peroleh suku ke-12 sama dengan A plus 12 min 1B. Maka ini nilainya adalah 16. Berarti 16 sama dengan A plus 11B ya. Kita bisa tulis di sini A plus 11B sama dengan 16. Nah, dari persamaan ini yang pertama kita sebut persamaan pertama dan ini persamaan yang kedua, kita bisa selesaikan dengan menggunakan metode eliminasi, yaitu A plus 4B sama dengan 30 dan A plus 11B ini sama dengan 16 ya. Kemudian kita gunakan eliminasi, maka kita kurangin 30 min 16 ini ketemu dengan 14. 4B min 11B ini adalah min 7B. Maka di sini kita dapatkan 14 per min 7 yaitu ketemu dengan min 2 ya. B ketemu dengan min 2, maka A bisa dengan diinput atau disubstitusikan ke dalam persamaan 1 atau 2 ya. Berarti B sama dengan min 2 kita substitusikan ke persamaan 1 aja. Nah, selanjutnya kita akan lihat di sini kita tulis A plus 4B ini sama dengan 30 ya. Ini adalah persamaan yang pertama, B nya adalah min 2, maka A plus 4 dikalikan min 2 ini hasilnya adalah 30. Nah, artinya adalah A min 8 sama dengan 30. Kita dapat A sama dengan 30 plus 8 sama dengan 38. Kita dapat B min 2 dan A sama dengan 38. Yang ditanya adalah jumlah 30 suku pertama. Kita bisa dengan rumus A, jumlah suku ke N ini dirumuskan Sn sama dengan N per 2 2A plus N min 1B ya. Kita bisa gunakan rumus ini. Maka sekarang kita masukkan saja S30 adalah 30 per 2 dikalikan A nya adalah 38 ditambah N nya yaitu 30 sehingga 30 min 1 dikalikan bedanya yaitu negatif 2
ya. Selanjutnya kita tuliskan di sini sama dengan 30 dibagi 2, kita langsung tulis 15. 2 dikalikan 38 adalah 76, ditambahkan 29 dikalikan dengan min 2 ya. Selanjutnya kita akan hitung 15 dikalikan 76 ditambah 29 dikalikan 2, ini nilainya adalah min 58 ya, min 58. Nah, hasilnya adalah 15 dikalikan 76 min 58. 76 min 58 hasilnya adalah yaitu 18, sehingga 15 ini sama dengan, selanjutnya 15 ini kita kalikan dengan 18, yaitu 18 dikalikan 15 adalah 794. Kita dapatkan di sini nilainya adalah 794 ya. Oke, artinya jumlah 30 suku pertama dari deret ini adalah 794. Oke, demikian anak-anak pembahasan contoh-contoh soal. Semoga kalian semua bisa memahami. Jangan lupa kerjakan soal-soal yang diberikan dan jangan ragu untuk bertanya jika kalian mengalami kesulitan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Terus semangat belajar dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.